Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini, teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kondisi fit untuk mengikuti pembahasan kita kali ini. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana teknologi, terutama matematika dan algoritma, dapat menjadi kunci kita di masa depan, terutama di zaman AI saat ini, di mana mungkin kalian mungkin berpikir bahwa apakah AI dapat menggantikan manusia. Nah, kita akan melihat jawabannya di video kali ini. Nah, sebelum itu teman-teman, mari kita coba berpikir sejenak sebelum kita memulai pembahasan video ini. Mungkin teman-teman dapat memikirkan bagaimana sebuah video YouTube ataupun TikTok dan Instagram dapat menampilkan hal-hal yang kita sukai atau merekomendasikan hal yang kita sukai. Misalnya kita suka melihat video bola, maka beranda video kita di YouTube ataupun TikTok nanti isinya akan banyak berkaitan dengan bola, baik pemain, tim, dan lain-lain. Nah, ada lagi, coba kita pikirkan bagaimana sebuah aplikasi smartphone ataupun eh, teknologi absen yang biasanya ada di kantor-kantor ataupun sekolah dapat langsung mengenal wajah kita dengan cara hanya melakukan scan pada wajah. Nah, semua ini dapat terjadi karena bagaimana sebuah perkembangan teknologi yang sangat maju di era saat ini, terutama karena kita saat ini sudah berkembang menggunakan AI. Nah, semua ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang biasanya diberi nama teknologi informasi. Nah, apa teknologi informasi tersebut? Kita akan cari tahu dan mencoba memahami lebih dalam di seperti dasar-dasar dan dibalik semua ini di video kali ini. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita akan melihat bagaimana apa tujuan kita dalam video kali ini. Nah, yang pertama yaitu memahami pentingnya matematika dan algoritma dalam teknologi informasi. Yang kedua yaitu mengenal dan paham akan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana peran penting kemampuan problem solving atau memecahkan masalah kehidupan sehari-hari kita ini akan membantu kita dalam mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Yang terakhir yaitu teman-teman mungkin akan melihat bagaimana apa karir masa depan yang mungkin cocok pada teman-teman di bidang teknologi ini. Baik, langsung saja kita akan mencari tahu apa itu teknologi informasi. Nah, teknologi informasi sendiri secara umum yaitu uh, mengolah data dan informasi dengan alat teknologi. Biasanya contohnya yaitu ketika kita punya sebidang data, mungkin data-data hasil penelitian dan lain-lain, mungkin kita akan mengolahnya. Mungkin kita menggunakan Excel, menggunakan eh, alat-alat seperti komputer ataupun kalkulator dan lain-lain. Nah, jika kita lihat di masa lalu, mungkin kita akan menghitung data-data tersebut mungkin menggunakan sempoa pada saat itu. Kemudian akan berkembang mungkin semakin maju saat itu orang-orang menemukan kalkulator untuk menghitung lebih cepat perhitungan matematika. Nah, selanjutnya muncullah komputer yang dapat melakukan berbagai macam tugas dan di saat ini perkembangan AI yang lebih canggih yang dapat menghitung sesuatu bahkan lebih cepat dari rata-rata manusia mungkin. Nah, eh, perkembangan teknologi begitu cepat, terutama jika kita lihat di gambar kali ini, semuanya mungkin pada tahun 1940 pertama kali komputer sederhana diciptakan, kemudian bagaimana berkembang tidak sampai 100 tahun di tahun 2020-2025 saat ini perkembangan AI sudah sangat maju sekali. Bahkan sebuah AI dapat menggenerate video yang sangat
sulit dibedakan apakah ini buatan AI atau tidak. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, pasti ada sesuatu di baliknya. Apa konsep dasar dari teknologi informasi ini sendiri? Mungkin kali ini saya akan membahas dua, yaitu matematika dan algoritma. Algoritma sendiri, apa itu algoritma? Nah, algoritma adalah sebuah langkah-langkah logis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bagaimana maksudnya? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita memiliki sebuah ruangan gelap dan kita ingin membuat ruangan tersebut terang, bagaimana langkah-langkah logisnya? Mungkin teman-teman berpikir seperti ini. Jika terdapat sebuah ruangan gelap, maka yang pertama kita lakukan adalah pertama kita akan mengecek apakah ruangan tersebut memiliki aliran listrik. Jika tidak memiliki aliran listrik, kita mungkin akan mencari sebuah lilin. Tetapi jika listriknya ada, kita tinggal menyalakan saklar lampu di ruangan tersebut. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, dengan melalui langkah-langkah logis tersebut, kita dapat menciptakan ruangan yang kembali menjadi terang. Nah, itulah algoritma, di mana kita manusia berpikir secara terstruktur dan logis untuk menyelesaikan sebuah masalah, baik dengan membuat masalah tersebut menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga ketika kita menyelesaikan masalah kecil tersebut akan juga berpengaruh terhadap masalah utama kita. Itulah algoritma. Nah, bagaimana peran matematika sendiri dalam sebuah teknologi? Tentu kita tahu matematika itu adalah dasar dari semua yang ada di lini kehidupan kita. Di semua lini kehidupan pasti ada matematikanya, tidak terlepas dari teknologi. Nah, untuk teknologi informasi sendiri, ada sebuah sosok yang dalam sejarah yang kita kenal dengan nama Alan Turing. Alan Turing sendiri ialah seorang matematikawan yang berpikir membuat sebuah jurnal yang dikenal dengan judul Can Computer Things, atau apakah sebuah komputer dapat berpikir selayaknya sebuah manusia. Nah, hal tersebut juga dapat diwujudkan oleh Alan Turing, di mana dia menciptakan sebuah alat yang dapat memecahkan kode enigma. Nah, kode enigma sendiri ini adalah kode rahasia yang dikirimkan yang digunakan oleh tentara Nazi Jerman pada zaman Perang Dunia Kedua, semacam kode rahasia agar tidak diketahui oleh pihak musuh. Nah, Alan Turing ini berhasil memecahkan kode rahasia tersebut menggunakan mesinnya yang dikenal dengan mesin Turing. Ini mesin yang dapat memecahkan kode tersebut secara cepat, sehingga ini juga menjadi kunci bagaimana Perang Dunia Kedua terselesaikan. Nah, jika teman-teman tertarik mengenai bagaimana cerita di balik Alan Turing ini, mungkin teman-teman dapat menonton film The Imitation Games. Film ini sangat bagus teman-teman, terutama jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana dulunya dasar dibalik semua perkembangan teknologi informasi, terutama di bidang AI ini. Nah, kembali ke bagaimana para matematika terkhusus di teknologi, yang itu AI saat ini. Nah, AI sendiri itu semuanya bermula dari bagaimana sebuah keilmuan yang dikenal dengan machine learning. Nah, di machine learning ini sebuah mesin akan diberi data-data dan dikelola menggunakan konsep matematika seperti vektor, statistika, dan lain-lain. Itu menggunakan rumus matematika sehingga sebuah komputer dapat mempelajari data tersebut dengan baik dan dapat membuat keputusan ketika diberi sebuah pertanyaan. Nah, itulah dasar dibalik mengapa matematika juga ini sangat penting dalam perkembangan AI. Nah, baik. Sekarang, apakah matematika dan algoritma penting bagi kita?
Ya, tentu saja sangat penting. Kenapa? Karena setiap teknologi dibangun berdasarkan perhitungan dasar matematika. Yang kedua yaitu teknologi yang tercipta merupakan hasil pemikiran manusia dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, cara berpikir logis dan secara terstruktur membantu dalam mempermudah dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang berpikir bagaimana karir masa depannya di bidang teknologi ini, terdapat beberapa karir yang dapat dipilih seperti software engineer, data analyst, AI research, serta cyber security. Nah, semua karir-karir tersebut membutuhkan kemampuan dalam memecahkan masalah, sehingga itulah kenapa matematika yang biasanya kita gunakan itu sangat penting dalam memecahkan masalah. Nah, sekarang apakah AI dapat menggantikan manusia? Tentu saja jawabannya tidak. Tidak untuk manusia yang terus berpikir dan terus berkembang, mau belajar dan melatih otak mereka dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ketika manusia terlalu bergantung kepada AI dan tidak melatih otaknya, maka tentu saja manusia tersebut akan digantikan. Makanya itulah kenapa kita harus selalu melatih kemampuan kita, melatih diri kita, belajar terus-menerus agar kemampuan kita tidak buruk dan kemampuan kita tidak kalah oleh AI. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan bahwa berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat di masa depan tentu membuat kemampuan berpikir manusia akan kalah. Maka dari itu, kita tidak boleh kalah dari AI dengan cara melatih otak kita dengan melakukan problem solving sederhana melalui matematika dan algoritma. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin teman-teman coba pikirkan sejenak masalah-masalah berikut, seperti masalah apa yang sering kamu alami di kehidupan sehari, terus bisa nggak kita memecahkan masalah tersebut memakai langkah-langkah logis, langkah-langkah terstruktur, dan jika bisa, apakah kita sudah siap menghadapi dunia yang makin canggih ke depan. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman atas kesamparannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi dorongan kita untuk terus maju dan belajar agar kita tidak kalah dari teknologi AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.